tidur di rumah susun itu, saya bermimpi saya ditarik oleh noni Belanda. Ditarik oleh noni Belanda yang sangat cantik rupawan. Aduh, gemeter. Serius. Serius gemeter. Lihatin. Ketika dia keluar, muncul bau yang tidak mengenakan. Itu adalah kuntilanak merah. Jelas hampir 10 detik bahkan lebih suara kuntilanak yang lagi menangis pas kita lagi doa bersama. Dan jam yang sama ketika saya datang lagi, saya melihat sesuatu yang sama seperti 1 bulan kemarin. Di tempat yang sama. Di tempat yang sama. Sudah kayak sensitif ya terhadap hal-hal yang seperti itu ya. Ya kalau dibilang sensitif sih enggak, cuman kayaknya dianya yang doyan sama saya. Itu tuh sebenarnya emang belajar apa yang dari lahir sih kayak indigo gitu? Kalau saya sih nggak indigo ya, cuman nggak tahu ini mah ya, karena paling ngerasain aja tuh ketika datang, ngerasain ketika Dari kecil? dari mulai umur 17. Oh, dari umur 17 tahun? Iya. Enggak belajar apa-apa? Enggak, saya nggak pernah belajar apa-apa. Berarti memang sudah merasakan dari umur 17 tahun? Iya, soalnya saya juga pernah nanya juga nih ke ibu saya nih. Ibu saya punya ibu lagi kan, berarti nenek saya. Nah, nenek saya itu kocak ya Anda? iya. Nah, nenek saya juga kocak loh, jangan salah. Nenek saya itu mungkin dia indigo sama kakeknya. Dulu kakek saya itu pemilik sandiwara di Anjatan tahun 60-an. Nah, tahun 60 70. Sandiwaranya udah bubar sekarang. Dia dalang wayang kulit, dalang sandiwara. Dan nenek saya itu bisa kidungan, tari-tarian, ibu saya bisa tari-tarian semua. Karena mungkin indigonya keputus sampai situ. Kayaknya. Karena dulu saya juga sering lihat nenek saya itu berantem sendiri di luar rumah. Oh iya. Seperti ngusir-ngusir orang gitu, berantem sendiri, tapi nggak ada siapa-siapa di situnya. Terus balik lagi ke rumah. Berarti ada faktor turunan. Mungkin, tapi saya juga nggak pernah lari ke situ sih, biarin aja. Lagian juga kalau merasakan juga orang lain juga pasti bisa merasakan juga. Cuman kalau saya sendiri ya pribadi ya, ngelihat orang lain kan kalau apa nih namanya? Kalau lagi ada cerita mistis atau cerita horor atau ada hal-hal yang horor gitu, pasti langsung merinding takut. Nah, kalau saya itu biasanya langsung dilawan. Kalau saya mah ngelawan, misalnya saya di aula nih yang banyak kejadian-kejadian itu, saya sering sendirian jam 11 malam, jam 10 malam sering ngambil alat sendirian. Ayo berani nggak keluar sini, berantem sama saya. Saya sering kayak gitu. Makanya saya jarang sekali ditampakin, tapi saya dari mimpi sering. Dari mimpi juga. Tapi saya nggak pernah ngalamin yang namanya rep-repan kayak gitu. Berarti secara tidak langsung memang hidup kita itu berdampingan. Nah, jadi emang kita harus ngehargain. Itu dilanjut aja, maksudnya apa namanya? Ketika di kampus ya, itu di luar kampus juga ini enggak ada gangguan-gangguan atau apa? Kalau di luar kampus ada juga sih ya. Karena kan ini kan kita berbicara tentang faktor turunan yang memang dari kecil, dari nenek juga seperti tadi bilang, kakek juga indigo, neneknya juga bisa putus turunan di ibu kan sampai kelananya sendiri. Saya juga nggak tahu ibu tuh bisa apa enggak, kan saya nggak pernah nanya juga. 17 tahun baru merasakan, berarti kan itu kan gangguan dan mungkin melihat ya beberapa sosok itu kan bukan hanya di luar kampus, bukan hanya di dalam kampus itu ada cerita yang menarik. Ada sih ya, ada beberapa cerita yang menarik ya. Jadi pada tahun 2018 ya tepatnya, saya itu ada kegiatan ya, biasa teman-teman pemuda Babadan itu namanya kegiatan malam Jumatan. Jadi selama 1 bulan itu kan 4 kali malam Jumat tuh. Kita biasa dari jam 12 malam sampai jam 1 pagi kita rutinan doa bersama di Kibuyut Jakataru. Nah setelah selesai ya kita kembali lagi bersama-sama pulang ke rumah. Namun ada beberapa hal yang janggal pada tahun 2018. Saya lupa bulan apa. Saya dari jam setengah 12 saya berangkat. Saya bersama teman saya berangkat. Dan ketika berangkat itu di bantaran Kali Cimanuk ya, di Tanggul lah. Dan saya tuh langsung menemukan hal yang aneh. Saya hampir ditabrak mobil dari arah sungai ke saya. Itu berangkat? Pas berangkat, dan ketika menyadari bahwa tidak ada apa-apa. Oh iya. Saya kaget. Ketika tengok ke belakang nggak ada mobil. Ngeliat lampu? Iya, mobil nggak ada lampunya nyala, kayak mau nabrak gitu, cuman nggak ada apa-apa aslinya. Saya tengok ke belakang nggak ada mobilnya. Nah saya juga nggak tahu tuh kenapa. Nah dimana terus itu? Di bantaran Kali Cimanuk di tutupan air.
di Babadan. Iya. Nah terus ketika sampai di tempat makom itu ya kita doa bersama mulai jam 12 sampai jam 1 atau jam setengah 2. Ketika doa bersama pun ketika saya sampai di situ saya hanya berpakaian celana pendek dan kaos apa namanya yang segini, kaos singlet, hanya celana pendek. Jadi mungkin saya juga kurang sopan ya datang ke tempat-tempat yang apa namanya disucikan. Iya, tempat yang seperti itu. Jadi saya di situ langsung minjem sarung, langsung pakai jaket, langsung ambil air wudhu, kita doa bersama. Dan ketika teman-teman yang lain berdoa, ini juga mungkin kesalahan saya bersama teman saya juga yang nggak bisa disebutin namanya ya, itu kita agak guyon lah, agak bercanda ketika doa. Kita di situ bikin snap jam 12 malam itu. Jam 12 kita di situ yang lain doa di kuburan itu di dalam loh ya. Kita bikin snap Instagram. Iya, kita bikin snap Instagram. Kita mau ngupload dong kita kegiatan kita gitu loh. Niatnya ke situ sebenarnya. Setelah itu lanjut kita doa, pas balik kita kumpul di rumah temen. Kita kumpul di rumah temen dan kita buka-buka nih. Ya kita bikin snap Instagram tadi. Ketika dibuka itu kurang lebih 1 menit ya. Dan pada pertengahan 1 menit itu terdapat suara kuntilanak menangis. Iya. Hampir 10 detik. Itu di Instastory. Di Instastory. Kayaknya dan sekarang udah dihapus. Kenapa dihapus? Takut. Itu iya, jelas hampir 10 detik bahkan lebih suara kuntilanak yang lagi menangis pas kita lagi doa bersama. Iya. Tapi kita nggak ngerasain pas di situ. Tapi suaranya besar banget pas kita lagi cek lagi di rumah teman. Pas kita selesai acara di situ. Akhirnya langsung dihapus di situ, kita langsung pada balik semuanya gara-gara itu. Kita balik, saya nganterin teman saya nih. Abis nganterin teman saya balik nih ya. Dari jalan ini loh, jalan Mayor Dasuki. Yang kalau belok kiri madrasah tuh, terus ke arah Bantaran Kali Cimanuk. Nah, dari situ, dari titik saya belok itu untuk menuju rumah saya itu ada sekitar 200 meter. Nah, pada ke 100 meter saya melihat ke depan itu sepi. Itu posisi jam 2 lebih. Itu sepi, nggak ada orang, cuma ada saya sendiri. Dan ketika saya hampir mendekati rumah saya, kurang lebih 50 meter, saya langsung melihat di sebelah kiri jalan ya, ada sesosok perempuan menghadap ke seberang jalan dengan wajah yang ditutupi oleh rambutnya, dan dia tangannya seperti ini, kayak dia mau ini loh. Pakai baju. Kurang jelas bajunya, kurang jelas, mukanya juga nggak kelihatan. Dia kayak lagi mau nungguin orang lewat. Dan saya juga nggak tahu, saya tahu persis kalau dia warga situ, saya tahu. Dan saya nggak tahu dia siapa. Wujudin gitu. Dia ngewujudin tapi mukanya nggak kelihatan. Tapi Lana ngerasa bahwa orang itu adalah orang sekitar situ? Enggak, karena saya nggak pernah lihat dia. Oh? Iya serius. Ketika saya mau mendekati, kira-kira jarak 5 meter, hawa tubuh langsung panas, langsung gemeter, merinding gitu ya? Dan dia langsung nyerang saya gitu loh. Kayak nyerang tuh kayak dia langsung masuk ke saya gitu. Oh. Posisi saya lagi motoran, itu saya lagi motoran pelan. Ketika dia masuk, saya entah kenapa saya narik gas yang kenceng. Padahal saya nggak ada niatan buat narik gas yang kenceng loh. Dan itu hampir nabrak rumah. Kalau saya nggak buru-buru, ya nggak buru-buru ngerem juga, terus langsung ucap astagfirullahaladzim. Tapi ucap posisi istighfar. dia langsung hilang. Langsung hilang. Oh iya. Ketika saya nyampe rumah, ya bapak saya langsung keluar nyari-nyari orang itu tuh siapa. Ketika apa namanya nyampe rumah berarti langsung cerita gitu. Iya, jadi saya langsung cerita, bapak saya langsung keluar dan bapak saya langsung nyari orang itu dan ketemu. Setelah ketemu, dia sempat ngobrol. Ada ngelihat? Ada, cuman wajahnya nggak kelihatan. Lana ngelihat. Kalau saya nggak ngelihat, saya di dalam aja. Bapaknya yang ketemu. Saya ketika langsung masuk orang itu ya, saya nggak bisa ngomong selama 5 menit. Saya nggak keluar suara selama 5 menit. Saya ngomong pun nggak keluar suaranya. Hanya bisa istighfar dalam hati doang. Di situ ngobrol sama bapak saya, terus dia langsung pergi. Bapak saya itu ngeliat dari belakang. Dia pergi itu jalannya kayak buaya. Iya, jalannya pelan kayak buaya gitu. Kayak gimana loh kakinya ya? Ya dua tangan berarti di bawah. Enggak, dia jalannya tegak, cuman kayak buaya gitu loh kakinya loh. Oh, kakinya pendek. Ya, kurang tahu gimana juga, tapi kata bapak saya kayak gitu. Kayak buaya jalannya. Kayak ngesot gitu tapi dia tegak.
kayak ngesot tapi tegak loh. Itu yang dilihat bapak saya. Tapi nggak melayang? Nggak melayang. Ketika itu udah selesai, bapak itu kan dia udah belok nih. Pas belok bapak saya cari lagi, udah hilang dia, udah nggak ada lagi. Nah itu langsung saya berpesan apa? Ya kurang tahu berpesan apa. Saya langsung hubungin guru saya yang di pondok tuh. Saya langsung hubungin, ini gimana, katanya nggak apa-apa, ucap istighfar aja, banyak berdoa. Dan apa ya, mungkin kesalahan saya juga ketika mendatangi tempat atau sesuatu wilayah yang memang itu apa ya istilahnya bisa dibilang sakral gitu ya. Ya mungkin saya kurang sopan juga untuk datang ke tempat tersebut. Setelah itu ada gangguan lagi nggak? Setelah itu selesai itu ada gangguan lagi dan itu saling berkesinambungan. Oh iya, masih lanjut. Jadi jarak sebulan, ketika kejadian itu selesai ya, jarak 1 bulan itu ketika saya habis kegiatan seminar konseling di Balai Desa Babadan. Biasa panitia kan kalau balik kan agak malam gitu ya, kita sambil beberes, kita sambil cleaning area gitu, kita sambil evaluasi, sambil makan. Dan saya balik itu kira-kira jam 2 sama. Paling terakhir saya jam 2 balik. Dan saya juga nganterin temen yang waktu itu saya anterin. Tapi rumahnya deket, tapi saya anterin aja. Terus saya lewat jalur yang sama ketika saya 1 bulan lalu ketemu sama itu. Iya, si dia itu. Si siapa? Dialah. Ketika di situ itu 1 bulan lagi loh. Tapi dengan motor yang berbeda yang saya pakai. Dan jam yang sama ketika saya datang lagi, saya melihat sesuatu yang sama seperti 1 bulan kemarin. Di tempat yang sama. Di tempat yang sama. Namun ketika pertama kali kan ada di seberang kiri jalan ya, dari saya lihat. Ini yang kedua ada di seberang kanan jalan. Pas banget itu di hadapannya, pas banget. Tapi dia di seberang kanan jalan. Namun bedanya dia menampakkan wujudnya, mukanya jelas kelihatan sampai badan-badannya. Mukanya seperti apa? Ya mukanya orang yang saya kenal. Ada. Oh, orang sekitar situ. Iya, orang yang saya kenal. Dan ketika saya kaget, orang itu kali orang yang enggak, karena logikanya gini loh. Di situ tuh ya nggak ada apa namanya kayak warga yang sampai malam banget pertama. Kedua, saya tahu persis orang itu, saya kenal. Tetapi dia tidak pernah di rumah yang ada di situ, tidak pernah malam-malam dia berdiri di tengah-tengah jalan nungguin orang lewat, diem aja sambil ngeliatin orang yang lewat. Kan logikanya kan nggak masuk akal juga. Kayak gitu loh. Terus kita lewatin orang itu, ya apa rasanya mah beda, cuman tetap panas mah panas. Ketika jarak 5 meter, saya berhenti tengok belakang langsung hilang orangnya. Oh iya. Ya langsung hilang. Ngumpet di belakang rumah. Nggak mungkin. Nggak ada jalan lain. Nggak ada. Hilang langsung hilang. Itu dia bener-bener di pinggir jalan banget loh. Kayak orang mau nungguin orang lewat gitu, mau nungguin boncengan. Dia ngadep diem aja kayak gini. Dan saya tahu persis. Mukanya datar, polos. Pucet. Sama kayak yang waktu di aula itu yang saya ceritain sebelumnya, yang dia mukanya datar aja kayak gitu. Ya pas saya lihat orang itu pun apa namanya, ya nggak biasa-biasa amat, tapi nggak takut-takut amat, karena sebelumnya saya juga penasaran juga, kan saya kan orangnya penasaran. Walaupun ada rasa takut tiket kan itu manusiawi juga, tapi saya penasaran bener gak sih waktu itu kayak gitu tuh. Dan alhasil saya lihat orangnya beda. Saya tahu persis orang itu tuh nggak pernah ada di rumah situ, jarang loh ya. Dan dia nggak pernah malam-malam ada di depan rumah. Ya istilahnya kalau orang Indramayu mah midang ya, dia nggak pernah kayak gitu. Dia paling pulang pergi kayak gitu. Terus juga dia nggak masuk akal juga kan, dia nungguin di pinggiran jalan gitu. Dia nggak bawa apa-apa, cuma pakai baju doang, baju celana, nungguin depan jalan, nungguin orang lewat kayak gini, diam aja. Mukanya kan juga beda juga. Cuman ya abis kejadian itu ya alhamdulillah udah nggak terjadi apa-apa. Yang penting kan banyak-banyak berdoa aja gitu, sholawat. Ya mungkin itu bagian dari setan belek. Berarti secara tidak langsung mungkin ada kemungkinan untuk keturunan yang seperti itu ya. Ya bisa mungkin merasakan sensitivitas
Nah, saya juga sebenarnya dapat pesen nih dari guru saya yang di Kertas Maya itu, di apa, cadang pinggan ya. Guru spiritual gitu. Bukan, ya guru ini doang. Tapi dia berpesan gitu, setiap manusia itu punya kodamnya masing-masing. Kita sebagai manusia nggak perlu susah-susah nyari kodam, kita nambahin kodam, karena manusia punya kodamnya masing-masing. Buktinya apa? Ketika kita menghadapi suatu bencana, ketika kita sedang berkendara contohnya ya, kita mau menabrak sesuatu dan kita alhamdulillah selamat, ya kodam itu yang nyelamatin kita. Jadi bukan itu pesan dari guru, tapi bukan kata saya. Tapi ya saya mempercayainya, karena setiap manusia punya, karena secara tidak langsung manusia itu memang hidup berdampingan ya. Nah, pesan terakhir nih Mas Lana, iya, untuk teman-teman yang mungkin secara secara cerita juga sama, kayak yang dirasakan juga sama, atau mungkin orang-orang awam yang seperti saya yang tidak tahu akan hal-hal itu. Memang saya juga pernah merasakannya, saya juga pernah tahu, cuma saya masih belum yakin. Nah, kalau untuk saya sendiri ya, yang pertama adalah kembali lagi ketika kita sesama muslim ya, kita harus mempercayai, karena sudah ada jelas di Al-Quran ya, bahwasanya kita harus mempercayai seperti jin itu loh, makhluk-makhluk ciptaan Allah. Dan juga untuk saya sendiri, saya ngerasanya gini nih, ketika sesuatu itu terjadi menimpa si A cerita kepada B, saya yakin B ini tidak akan percaya kepada si A. Yang saya tangkap adalah si B atau si C bakal percaya kalau dia tertimpa kejadian itu. Jadi ya kalau saya mah ketika bercerita apa yang saya rasakan, kalau tidak ada yang percaya ya itu mah pendapatnya masing-masing. Cuman yang saya yang menurut saya ini pasti orang itu tuh bakal percaya ketika kejadian itu menimpa dirinya, seperti itu. Ya mungkin saat ini anda kan kayak diceritakan oleh si A tidak percaya, tapi anda bakal percaya ketika kejadian itu menimpa anda sendiri, seperti itu. Bahwasanya memang hidup itu berdampingan. Ya, saya bisa memberikan satu contoh ya. Ini bisa lihat tangan ya, telapak tangan. Ini saya akan meniup tangan saya. Nah, ini adalah salah satu contoh bahwasanya tangan yang saya ada di sini nih, saya merasakan ada hembusan angin. Namun hembusan angin dari mulut ke tangan itu tidak kasat mata, tidak kelihatan. Itu menandakan tidak ada wujud tapi ada rasa. Dan itu menandakan bahwa tidak ada wujud tapi kita juga bisa merasakan sesuatu. Itu adalah salah satu contoh dari bukti nyata yang bisa kita lakukan dengan meniup benda yang sekiranya bisa ditiup. Ya bisa dicoba sendiri, meniup tangan sendiri kan. Memang kerasa tetapi tidak ada wujudnya. Sama seperti kita hidup berdampingan, tidak ada wujud tapi kita bisa merasakan. Jadi segala sesuatunya harus saling menghargai ya. Itu menghargai, yang paling penting berhargai. Dari semua kejadian, terlepas dari entah itu dari keturunan Islam atau segala macam, pasti semua orang juga yang sudah pernah mengalami juga antara percaya dan tidak, tapi memang itu kenyataannya. Oke, terima kasih Mas Lana sudah menginspirasi cerita horornya. Pokoknya jangan lupa teman-teman untuk subscribe channel Babadan Kreatif, yang kedepannya bakalan ada banyak lagi podcast horor dan juga podcast menginspirasi lainnya. Terima kasih untuk Visabian FR, Ibang's Project, Karangtengah Kecamatan Sindang, dan kru-kru Babadan Kreatif. Selamat malam dan sampai jumpa di episode berikutnya. Boleh diminum dulu nggak? Oh, terakhir nih. Iya. Trik lah. Ciao. Anjir. Apa sih itu? Tadi